kan dari latar belakang siswanya tersebut gitu kan. Nah, di rapat pertama kami kumpulkan orang tuanya terlebih dahulu, ke-15 orang tua tersebut, kemudian di rapat pertama itu menghasilkan bahwa pihak orang tua itu sangat, apa ya, membela sekali dari anak-anaknya. Karena mereka Pastinya kalau orang tua. iya, karena mereka hanya mendengar satu sisi. Itu kami juga tidak menyangka bahwa, mohon maaf, dari sisi tampilan anaknya itu pintar, ada yang pintar, cerdas, kemudian pendiam dan sebagainya. Orang tua sangat kaget sekali pada saat kami perlihatkan bukti-bukti di setiap siswanya, mulai dari chat, kemudian bukti dokumentasi yang memang dipegang sama, mereka di handphone-nya. Nah, kemudian setelah itu barulah orang tuanya menyadari bahwa, oh ternyata anaknya seperti ini. Nah, rapat pertama itu masih hangat panas lah, panas antara, gerakan dari guru untuk mengeluarkan ke-15 orang siswa tersebut. Nah, sehingga, kami dari pihak sekolah dengan cara manajemen meredam dulu untuk menenangkan kaitan dengan emosi yang memang muncul di setiap guru tersebut, dan kami amankan ke-15 orang siswa tersebut. Nah, kemudian rapat kedua muncullah, beberapa kesepakatan, di mana, siswa tersebut itu harus boleh nggak dikeluarkan, akan tetapi siswa tersebut harus dipondokkan selama 1 bulan. Jadi secara apa ya, kalau secara Di ini, apa namanya ya, jadi kayak di karantina gitu, Bu. iya iya, semacam itu. Dipondokkan selama 1 bulan dengan biaya. Nah, ini yang jadi masalah adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua adalah sekitar 5 juta, dan itu tidak bisa di-cover oleh sekolah. Dan opsi berikutnya adalah kalau tidak sanggup untuk dipondokkan, ya silakan untuk mengundurkan diri. Nah, oke, rapat kedua seperti itu hasilnya, tapi kita belum ngasih keputusan, karena kita harus mengkaji dulu latar belakang dari orang tuanya. Nah, ternyata dari ke-15 orang siswa tersebut setelah satu kami telisik, itu banyak sekali yang memang bukan banyak lah, lebih dari 3 siswa yang memang tidak tinggal dengan orang tua. Orang tua, kemudian dari sisi penghasilan juga mereka hanya sekitar 10.000 sampai 25.000 setiap hari. Dan ada yang tinggal sama neneknya, ada yang tinggal sendiri juga ada, Bu. Seperti itu. Nah, dari situlah kami berangkat untuk masuk ke rapat yang ketiga. Kami mengkaji dari situ, kami rapat lagi dengan guru, ini kondisinya seperti ini. Alangkah nggak bijaknya ketika kita harus mengeluarkan ke-15 orang siswa tersebut tanpa adanya pembinaan. Nah, di rapat ketiga kami bersepakat menghasilkan solusi kaitan dengan skorsing terbatas, skorsing area namanya itu kalau saya pahami. Jadi anak tersebut sampai 3 bulan ke depan kita nggak pondokan, akan tetapi pembelajarannya itu kita alihkan ke bentuk pola pesantren, Bu. Jadi di sekolah kami menerapkan yang namanya baru kali ini sebetulnya pada kasus ini selama 3 bulan sampai bulan Desember itu anak ke-15 anak tersebut tidak diikutsertakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, akan tetapi difokuskan di masjid untuk kegiatan yang pertama mereka datang setengah 7 pagi, kemudian setengah 7 sampai jam 9 melakukan implementasi budaya kerja dalam bentuk bersih bersih dan sebagainya dengan petugas kebersihan. Jam 9 itu ada sholat duha, jam setengah 10 sampai jam 11 itu ada hafalan juz ke-30. Jam 11 sampai jam 1 itu mempersiapkan untuk sholat zuhur, karena ada program pembiasaan sholat zuhur bersama berjamaah. Nanti jam 1 sampai setengah 3 itu ada kegiatan hafalan lagi, setengah 3 itu baru lanjut setoran, dan itu dilaksanakan sampai 3 bulan ke depan sampai bulan Desember. Nah, ini yang menjadi yang menurut saya dilema etikanya adalah pada saat adanya dorongan dari guru-guru untuk mengeluarkan ke-15 orang tersebut. Sedangkan kita tinjau dari sisi lain, keadaan orang tua mereka itu tidak memungkinkan untuk mengubah kondisi anaknya menjadi lebih baik. Ketika dikeluarkan, apakah apa jaminan mereka akan lebih baik gitu loh. Ya, solusi yang mungkin kami anggap terbaik adalah melakukan pembinaan secara internal di sekolah. Bahkan mereka
kami bekali yang namanya jurnal kegiatan itu ya ini yang udah kami buat seperti ini, itu rasanya sangat berat gitu. Artinya dengan mereka diselamatkan pembinaan di sekolah itu menjadi solusi buat mereka, akan tetapi memang ada hal yang timbul, dampak yang timbul kaitan dengan ketidakpuasan guru-guru itu sih. Nah ini mungkin posisi dilema etikanya itu bagi saya itu di sini nih. Karena setiap keputusan yang diambil itu rata-rata menghasilkan ketidakpuasan. Gitu. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan kasus awalnya anak tersebut melakukan pelecehan, ini kaitan dengan hukum. Nah, apakah bisa diangkat enggak gitu. Tapi rasanya sih kalau menurut saya ini lebih ke bujukan moral sih Bu. Karena untuk dilema etika itu lebih ke dalam tataran proses penyelesaiannya gitu. Iya. Seperti itu sih kalau menurut Kayaknya bagus nih kasusnya. Lumayan bagus, ini. bagus tapi kompleks Bu menurut saya Bu. Kalau menurut saya tuh bisa ada dua-duanya Pak. Kalau misalkan dilema etika itu ada pada sudut manajemen sekolah ya. Iya betul. Ya, kalau misalkan pada bujukan moral itu ya apa ya? Kaitan dengan tindakan sumber permasalahan yang muncul dari konsekuensi siswa. Ya, lebih konsekuensinya. Itu yang keputusan dikeluarkan tadi ya. Iya, jadi yang mungkin yang bisa dititik beratkan kaitan dilema etika itu adalah pengambilan keputusan yang dikaitkan dengan dorongan dari guru untuk mengeluarkan siswa terhadap apa ya, putusan apa ya namanya, pada saat mereka dikeluarkan itu emang ada perubahan nggak, bukan solusi sih menurut kami itu Bu. Ketika anak itu dikeluarkan itu sih dilemanya ya, ada toh latar belakang mereka luar biasa lah. Itu 15 anak itu satu kelas apa emang satu angkatan? Satu kelas. Satu kelas. Jadi sekarang itu KBM dalam satu kelas tinggal 15 dong. Sekitar 13 sampai 12 orang. Yang sisanya 15 orang itu difokuskan di masjid. Sekarang lagi berjalan sekarang. Ini baru hari pertama sebetulnya karena keputusan itu bisa berlalu sampai 3 pekan kemarin. Di rapat tuh luar biasa. Gitu sih. Nah, makanya mungkin itu hanya sedikit cerita dari permasalahan yang ada di kami. Mungkin dari Bu Lilik dan Bu Nani bisa dikemukakan setidaknya sih sebetulnya kalau untuk kaitan tugas ini ya alangkah lebih baik ketika permasalahan diangkat adalah permasalahan yang mungkin lebih umum, bisa diterima di jenjang yang berbeda, gitu kan ya? Iya. Dan kita pertanggungjawaban secara bersama-sama gitu. Khawatirnya ketika permasalahan ini yang diangkat adalah permasalahan saya, hanya saya aja yang vokal gitu. Tapi Bu Nani dan Bu Lili khawatir kurang ini juga ya, kita jadi seperti itu kan ya gitu ya. Iya. Khawatir nanti penilaiannya juga kurang objektif gitu. Kalau menurut saya kalau saya ya rada cenderungnya ke pengambilan nilai KKM tuh yang kurang dari standar tuh. Kayaknya kan semua rata-rata ada ya di setiap instansi gitu, setiap jenjang gitu kan ya. Yeah. Kalau tentang nilai peserta didik yang kurang dari kata KKM gitu, gimana kalau itu kasusnya gitu kan? Yang itu semua rata-rata kalau mengalami gitu. Atau terserah, monggo. Kira-kira kasus itu bakal banyak yang ngambil nggak ya? Kenapa? Karena tadi kan udah dikemukakan saat apa sih tadi dibahas sama Ibu fasilitator itu. Kira-kira bakal ada yang udah ngambil juga nggak gitu? Oh, ada yang sama gitu maksudnya kelompok lain. Iya. Ya monggo ini lagi ngusulin aja, monggo yang terbaik aja. Tapi boleh nggak Bu, saya bertanya dulu. Ini sebelumnya saya mau tanya, Bu Nani itu di jenjang apa SD, SMP atau SD ya? Saya. Pas ya, TK, SD. Tapi ini untuk yang KKM yang diangkat permasalahan kaitan dengan yang memang tidak ada perubahan ataukah gimana itu ya? Artinya kadang-kala kan yang menjadi masalah adalah pada saat anak tersebut di apa namanya? Mungkin ya kalau di SD kelas 10 tidak mencapai KKM. Semester 2 masih gitu aja. Kemudian ada intervensi harus naik gitu kan. Iya. Terus kadang terpaksa dinaikkan juga Pak. Diiming-imingnya gini, kadang naik, boleh naik tapi percobaannya padahal mau ujung-ujungnya terus naik walaupun belum bisa baca, walaupun belum bisa kadang berhitung kan kalau sebenarnya ya kelas
kalau SD itu kelas 3 itu kan harus sudah harus ikut TK, tes kemampuan dasar itu ya. Calistungnya itu kan ya, kalau memang anak itu belum bisa membaca atau belum bisa berhitung atau menulisnya belum bisa, itu tidak boleh naik kelas 4, aturannya kan seperti itu. Tapi kenyataannya tetap dinaikkan dan akhirnya lumayan problem di kelas 4-nya. Kita tidak bisa meneruskan pelajaran yang lebih rada tinggi gitu kan, kayak matematika, berhitung, Masya Allah, mampet di situ kan, susah jadi kitanya di kelas 4-nya itu, guru kelas 4 beratan gitu. Kalau ada anak yang dititipin, anak yang naik terpaksa seperti itu gitu. Dan mungkin Emang terserah mau diambil yang itu atau mau yang monggo enaknya. Mungkin itu salah satu faktor yang memang menjadikan di jenjang berikutnya. Ya, permasalahan jenjang berikutnya. Itu menarik juga sih Bu Nani ya. Iya. Kan memang perlu dibahas juga gitu kan. Aslinya general itu bisa diangkat di kami juga sama sih Bu sebetulnya. Kayak KKM ini suatu hal yang memang kayak kebalik ya. Jadi harusnya anak targetnya KKM, jadi sekarang guru yang harus menyesuaikan. Iya, ada kasusnya seperti itu tuh hampir setiap tahun ada aja. Banyak ya. Mungkin ada pandangan lain dari Bu Lilik mungkin. Silakan, ada yang bisa disampaikan. Kalau dari Bu Nani sih rasanya sangat jelas sekali dan ini terjadi permasalahannya bukan hanya di Bu Nani, di kami. Iya gitu. Jadi semua jenjang pasti ada gitu kan. Ada. Kalau di TK sendiri sih Pak, karena penilaian itu pakai catatan ya. Jadi lebih apa ya? Narasi, modelnya narasi ya. Iya, jadi nggak ada namanya, ya mungkin bukan KKM ya, tapi lebih kan targetnya sama kan, nilainya baik, sangat baik gitu kan Bu? Berkembang ya. Belum berkembang ya. Kita lebih targetnya ke perkembangan anak dan itu kayak masih lebih ke ditoleransi ya kalau di TK gitu tuh. Tetap loh kalau di lulusan TK, lulusan PAUD atau TK itu kan pas masuk SD belum bisa apa-apa gitu ya, tetap loh guru kelas 1 katanya dari PAUD tapi belum bisa baca gitu sukanya. Kalau di TK itu dilemanya itu tuh Pak, kita kan di TK itu tidak diwajibkan, bahkan dilarang ya. Dilarang guru TK itu memaksa anak untuk menulis dan berhitung. Hanya diperkenalkan saja. Hanya pengenalan saja. Nah, tapi ternyata kenyataannya kan ketika masuk SD, beberapa SD itu mewajibkan anak harus bisa membaca dan menghitung. Nah, mungkin kalau dilemanya di TK itu seperti itu, Pak. Itu, Pak, Bu. Berarti ya sih berkaitan juga sih ya. KM. Kalau saya tuh gini ya, pernah dengar juga kan kayak di SMP ada kakak saya tuh. Nah, ini dilemanya nih ya itu Pak, mungkin hampir mirip juga sama yang kasus Pak Dian itu. Ada anak yang berulah gitu. Nah, ketika memang udah sampai dinas, ketika mau dikeluarkan sama sekolah. Nah, itu dilarang oleh dinas, padahal itu bisa berdampak untuk siswa yang lain gitu kan. Nah, itu juga mungkin semua sekolah juga pasti merasakan ya, kayak di TK juga saya ngerasain gitu. Ada anak yang nggak bisa diganggu sama sekali, kesenggol, walaupun kesenggolnya nggak sengaja sama temannya itu tuh. Itu udah langsung tantrum. Tantrumnya nggak karuan, barang-barang segala macam dilemparin. Nah, itu nggak tahu tuh latar belakangnya apa ya, harus ke psikolog. Nah, itu membahayakan kan bagi teman-teman yang lain. Nah, itu ketika mau dipindahkan gitu, sudah dikonsultasikan kepada orang tuanya. Nah, orang tuanya ini merasa kurang terima gitu tuh. Kenapa anak saya bisa diasingkan? Padahal konteksnya bukan diasingkan, tapi mencari kenyamanan karena di kelas tersebut anak itu mungkin tidak cocok gitu tuh. Iya. Tapi orang tua itu merasa anaknya didiskriminasi. Nah, itu juga hampir mirip ya kaitannya. Jadi kita ada permasalahan dua itu, sama aja sih Pak. Sebenarnya permasalahan KKM sama yang moral etika yang tadi Pak Dian sebutkan itu sama, ada di semua tingkat. Cuma bedanya tingkat apa ya? Tingkat kasusnya aja ya, tingkat perbuatan.
Apa sih? Pokoknya itu aja ya, kesulitannya kali ya yang beda Iya, ya. kalau kenakalan anak TK sama kenakalan anak SMK ya pasti beda, Bu. Iya mungkin Tingkat beda. apa ya? Oke, oke, gini berarti tetap sih di setiap jenjang pasti permasalahannya berbeda-beda lah ya. Mungkin gini aja Bu, kita sepakati dulu ya dari beberapa memang yang kita sampaikan dari Iya. nih Bu Lilik saya, kita sepakati dulu kasus yang Kucing akan tuh, kita angkat, kasih kucing tuh. kasus yang Pak mana aja. nih? Time aja, atau gimana? Ayo Bu. Ya saya mah terserah aja deh. Punten saya tadi ada anak datang. Iya. Apa gimana? Mau yang diangkat permasalahan kaitan KKM atau gimana ya? KKM aja kali ya, biar general ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Gimana? Boleh. Boleh. Ya. Berarti kita masuk ke tahap berikutnya kaitan dengan menuliskan dulu ya, menuliskan kaitan Kasusnya. permasalahannya ya, kasusnya ya. Kalau begitu izin saya share screen dulu ya, biar nanti kita sama-sama tuliskan permasalahan kaitan dengan KKM ya. Boleh. Oke. Gimana ini? Oke. Kita mulai saja, langsung dituliskan lah Bu, biar agak lebih efektif. Langsung Canva Pak? Ya. Ya oke. Udah mandinya udah. Nanti kita ketikkan aja dulu ya. Nanti permasalahannya gimana ini? Boleh ada yang bisa memandu? Masalahnya mungkin lebih mirip kayak di apa namanya? Dibuka aja. Oh iya, makasih ya. Kita mulai aja nih. Mungkin kasus dulu ya berarti yang ditulis. Betul, kasusnya dulu, kronologi kasusnya kali ya. Kronologi. Mungkin bisa dibantu Bu Nani biar saya mengetikkan saja. Kronologi kasusnya, jadi kayak di contoh-contoh yang ada di LMS aja, misalkan guru A bla 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 gitulah. Biasanya kan kalau ketahuan nilai itu kurang dari kami, biasanya akhir tahun Pak kalau mau kenaikan kelas itu biasanya. Gimana tuh? Boleh. Pada akhir kegiatan, pada akhir penilaian tahun pelajaran biasanya gitu kan ya? Pada akhir tahun pelajaran sekolah mengadakan kegiatan rapat sebelum rapat untuk kenaikan kelas kan nanti setiap guru kan mengungkapkan pendapat tuh kelas 4 kira-kira kayak saya kelas 4 anak ini ternyata kurang KKM bagaimana menurut ibu-ibu yang lain guru yang lain gitu biasanya begitu Pak rapatnya terus diungkapkan bahwa anak ini ternyata kurang di sini gitu kan nilai matematika atau nilai bahasanya kurang dari KKM terus nanti minta pendapat ke kepala sekolah terutama dan guru yang lain gitu. Oke, terutama boleh. Guru agama kan yang pasti masuk ke kelas 4 itu kan kalau SD kan guru kelas ya. Yang masuk ke kelas 4 itu kan selain guru kelas itu kan guru agama. Bisa minta pendapat dari guru agama bagaimana waktu pembelajaran agama gitu. Apakah anak ini bagaimana nilainya, terus apakah aktif atau gimana gitu kan ya. Sama guru olahraga biasanya. Jadi ada pendapat dari 3 guru ini, guru kelas, guru agama, dan guru PJOK biasanya gitu. Coba gimana? Sambil dibaca aja ya. Nah, saya nggak bisa ini. Sambil dibaca aja. Nanti saya ketikkan ini tadi yang disampaikan Bu Nani. Nanti kalaupun misalnya ada yang kekeliruan dikoreksi aja. Jadi pada akhir tahun sekolah mengadakan rapat dengan kelas pleno di mana setiap guru menyampaikan pembelajaran yang dicapai peserta didik dan suatu kondisi rapat pleno diperoleh data terdapat berapa siswa? Umpamanya 2 atau 3 siswa ya? 2 apa gitu? 2 siswa yang nilainya ternyata di bawah KKM.
Oke. Hmm. Udah nyebut kan Gung? Boleh dilanjut. Punten Bu, bentar ya iklan. Salam. Ituin Gung. Siapa tuh? Problemnya kan gini ya Pak, kalau anak itu tidak dinaikkan kelas, oh iya, nantinya ada sih. Tidak naik kelas. Berdampak apa tadi? Ketika tidak naik kelas. Iya. Takutnya anak itu tidak mau sekolah lagi gitu Pak, berdampaknya karena mungkin malu atau bagaimana gitu tuh, malu mengulang di kelas yang sama gitu. Nah, terus Dan kalaupun ada sampai 2 anak yang tidak naik kelas tuh bisa juga kan reputasi guru kelas juga kurang baik juga tuh Pak. Gimana iya. tuh? Coba. Berarti kan bisa jadi penilaiannya kan nanti bisa jadi gurunya yang kurang bisa mendidiknya atau gitu kan Pak, ada yang pendapat seperti itu biasanya gitu. Jadi dilemanya di situ Pak, kalau anak ini tidak dinaikkan, guru juga akan merasa malu juga kenapa anaknya bisa tidak naik gitu kan. Problemnya di situ juga kayaknya bisa. Itu jangka pendeknya ya Bu? Ya. Boleh ditambahin Bu Lilik, pokoknya mah kayak gitu aja. Udahlah, saya mah nggak tahu. Udah Ya nggak kan? apa-apa itu aja Bu. Iya, kalau tidak dinaikkan ya tadi itu tuh anaknya ada rasa malu masuk sekolah lagi nggak mau masuk sekolah itu biasanya. Iya, berarti itu jangka pendeknya takut hilangnya motivasi ya, sama reputasi wali kelas. Iya, Berarti jangka panjangnya itu bakal kesulitan gitu ya. Iya bukan sih, ini masuk jangka pendek, jangka panjang bukan. Kalau jangka panjangnya bakal sulit gitu tuh, ke tahap selanjutnya gitu. iya, Menyesuaikan kompetensi teman yang lain. iya. Kalaupun dia terpaksa dinaikkan itu tadi Pak, problem ke kelas berikutnya kan yaitu jauh tertinggalnya juga gitu tuh. Coba sih Pak kata-katanya saya kurang ini, kurang bisa ngelola kata. Udah. Agung, boleh minta es batunya, Agung?
itu muatnya penuh. Habisin. Pelan. Ada nilai positif nggak dari sisi sudut pandang lain yang memang wali kelas itu mengajukan untuk dinaikkan gitu? Ada sih, kadang kan mencoba untuk dinaikkan tapi dengan syarat gitu, mau belajarnya lebih giat lagi gitu biasanya kalau dinaikin juga. Terus lagi ada keterkaitan dengan wali muridnya gini Pak, kadang wali muridnya nangis gitu kan sebelum diputuskan untuk tidak naik kelas tuh kita konsul dengan orang tuanya juga, diberitahu supaya tidak kaget gitu ya. Ternyata orang tuanya ada yang tidak terima juga Pak. Iya, betul. Berarti iya, gimana tuh? Kasian deh. Iya katanya, jangan sih Bu, naikin aja, sayanya juga malu nanti anaknya gitu. Ya, anaknya nangis Bu, nggak masuk kalau pokoknya orang tuanya itu benar-benar menolak gitu. Walaupun memang tahu kalau anaknya emang sedikit kurang gitu di pembelajarannya. Gimana itu Pak? Coba. Seperti itu. Itu tadi sih beli kulkas jadi kurang enak. Beli apa Pak? Itu yang kemarin. Bukan dari teh itu. Udah habis Pak. Deh. Bibi kalau mau saus ada di kulkas, Bi. Kalau bibinya mau dimakan. Tapi gini Pak, kadang gini ya Pak, biar untuk menutupi reputasi seorang gurunya ini Pak, kadang ada nilai dikasih nilai tambah aja gitu, kadang ada yang seperti itu loh Pak. Biar udahlah dinaikin aja, dikasih tambahan nilai aja gitu, biar cukup KKM. Ada kadang yang ada seperti itu, kan dilema juga itu Pak, sebenarnya mah anak itu kurang tapi biar udahlah naikin aja biar nggak ada ini gitu tuh kan, nggak ada beban itu. Akhirnya ditambahin nilai, ada yang seperti itu loh Pak, itunya keputusannya. Gimana tuh? Tapi suka Gimana Bu? Ya, silakan Pak. Itu bagian dari siasat sih. Iya. Kadang emang ya hasil anak itu kadang emang nilai anak tuh kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita sebagai guru ya. Kadang padahal udah dijelasin itu masih belum ini gitu kan ya. Jadi akhirnya ada guru yang udahlah Pak, gimana kalau saya naikin aja gitu pas rapat itu. Toh anaknya kayaknya lumayan ini, mudah-mudahan kalau udah naik kelas lagi, lebih giat lagi gitu, ada udah saya tambahin aja nilainya gitu biar sesuai dengan KKM. Kadang ada yang seperti itu Pak. Biasanya ada itu nggak sih Bu, tambahan tugas gitu tuh kepada anaknya gitu? Ya, kalau ulangan harian iya, kalau ulangan harian dikasih tugas tambahan, tapi kalau udah kenaikan kelas kayaknya udah susah Bu. Nggak ada, kayak misalkan suruh ngerangkum gitu. Kalau kelas tinggi mungkin iya, kalau di SMK atau apa mungkin bisa. Kalau SD mah susah ya. Ya monggo sih disesuaikan aja. Ada intervensi nggak dari sekolah untuk dinaikkan? Semua misalnya satu kelas harus naik semua gitu? Ada sih, apalagi kan sekarang kan kurikulum Merdeka tuh tidak ada istilah anak tidak naik kan Pak? Nah.
Iya, terus Intervensi dari dinas jadi ya. kompetensi anak itu tidak dilihat dari segi nilai saja, tapi dari apa namanya keterampilannya gitu kan. Kalau sekarang memang tidak ada sih kalau tidak boleh ada anak yang tidak naik kelas karena penilaian tidak hanya dari segi penilaian apa namanya hasil belajar saja bukan dari keterampilannya bisa gitu kan Pak. Bentar, saya berpikir dulu, Bu. Gimana? Bentar, saya agak konsentrasi dulu dikit. Kalimatnya itu. Fisika Nanti kan dilemanya rasa keadilan dan lawan rasa apa ya kasihannya itu ada ya di situ kan. Kalau nggak dinaikin kasihan gitu. berarti paradigmanya apa ini? Keadilan vs Keadilan PS kasihan atau apa nih? kasihan, rasa kasihan. Rasa kasihan. Terus prinsip-prinsip nilai kebajikannya, prinsip-prinsip yang diyakininya apa ya? prinsip pengambilan keputusannya maksudnya. Oh, Apa nih kira-kira itu berdasarkan itu ya yang apa yang tadi kasihan itu apa? Lawa VS kasihannya itu tadi. Iya, care based thinking ya prinsipnya ya. Berdasarkan empati, rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap peserta didik. Iya, itu. Langsung catat aja ya, Pak. Care based thinking. Terus tahapan pengujian terhadap studi kasus pilihan. Apakah kebijakannya sudah tepat, Bu? Kebijakannya kalau tidak dinaikkan sebenarnya kurang. Kan ini kebijakannya jadinya dinaikin kan ya? Udah tepat belum gitu tuh? Kenapa? Gitu.
kolom chat aja ya. Mengapa meluluskan anak yang di bawah standar KKM menjadi tepat? Karena tadi ya yang kata Bu Nani itu ya, hilangnya apa? Takut berkurang reputasi motivasi. reputasi seorang guru atau wali kelas. Merosot. Sama itu ya, apa? Ya. Biarkan Pak Dian yang merangkai kata-kata. Kita mengamati saja. Semangat Pak Dian. Ngopi Pak. Suka ngopi nggak Pak? Suka dong. Mari ini mah kerjanya Pak Dian ya. Ada intervensi ini nggak? Analisa. Ada intervensi misalkan gini nih. Kalau misalkan katakanlah misalkan Bu Nani guru kelas 3, guru kelas 4 itu nggak mau nerima kalau kondisi anaknya seperti atau tidak layak naik. Ada kayak gitu nggak? Kita nggak bisa gitu sih Pak. Ya, tadi itu ya terpaksa aja nerima gitu sebenarnya mah. Ya, artinya nggak mau kan? Iya, sebenarnya mah itu. Dilemanya itu kalau saya mau angkat ini dilemanya yang pertama bertentangan dengan kebijakan kepala sekolah. Kemudian bertentangan dengan aturan yang diberlakukan. Jadi kalau kepala sekolah pengen semuanya naik, tapi aturan anak tidak layak untuk naik, tapi kepala sekolah pengen semuanya naik, tapi bertentangan dengan aturan bahwa ketika anak yang kurang dari nilai KKM itu tidak bisa naik gitu. Gimana ya? Jadi kaitannya. Berarti itu mah yang jangka panjang jangka pendek dong, bukan yang itu ya. Kalau menurut saya sih itu lebih ke rasa keadilan dan kasih sayang tadi bukan? Tapi bisa jangka pendek dan lawan jangka panjang loh itu. Kalau yang penjelasannya Pak Dian itu jangka pendek jangka panjang. Kalau yang Bu Nani yang rasa kasihan itu disiplinan dan rasa kasihan. Ya terserah mau yang diangkat yang mana. Coba dibaca dulu deh. Jadi mentok ya. Pada akhir tahun sekolah mengadakan rapat kenaikan kelas di mana setiap guru menyampaikan hasil pembelajaran yang dicapai peserta didik. Dalam suatu kondisi rapat pleno diperoleh data terdapat 2 siswa yang mendapatkan nilai di bawah standar nilai KKM. Kelas berapa dulu nggak ditulis kelasnya Pak? Oh boleh, kelas berapa? Iya. Kelas 4 atau gitu boleh. Di mana? Di wali kelas ini ya? Terdapat 2 siswa kelas 4 gitu yang mendapatkan nilai, kan itu tidak satu SD berarti satu. Kelas lain juga ada mungkin. Yang mendapatkan nilai di bawah standar nilai KKM. Wali kelas seobjektif mungkin menjelaskan pencapaian siswa tersebut. Namun berdasarkan aturan yang diberlakukan, ketiga siswa tersebut seharusnya tidak layak untuk naik kelas. Dua atau 3 ini? Tadi 2, sekarang 3. 2 aja ya. Wali kelas memiliki pendapat bahwa
ketika kedua siswa tersebut tidak naik kelas akan berdampak kepada anak tersebut tidak mau melanjutkan sekolah pada kelas yang sama, ya. Di samping itu, dampak yang timbul dengan adanya siswa yang tidak naik kelas bertentangan dengan arahan kepala sekolah. Sebelumnya, komunikasi dilakukan terhadap orang tua kaitan perkembangan anaknya yang berpotensi tidak naik kelas. Namun dengan segala upaya orang tua tersebut mengajukan permohonan dengan memberikan jaminan perubahan terhadap anaknya bisa lebih giat kembali belajar dari sebelumnya. Bu Lilik, mau ditambahin? Yuk, kurang atau ada yang direvisi? Oh, udahlah. Masalahnya Ada yang kurang, belum terangkat masalahnya. Kenapa? ya akhirnya dengan terpaksa dinaikkan itu Pak, ini enggak? Mungkin dinaikkan masalahnya kan tadi belas kasihan juga, dan terus apa tadi Pak, keadilan itu tadi yang kalau tidak dinaikkan nanti tidak mau masuk sekolah itu. Dengan pertimbangan itu akhirnya anak tersebut dinaikkan gitu Pak, walaupun bertentangan dengan aturan aturan yang apa tadi KKM itu, gimana tuh Pak? Pak, ini yang paradigma yang mau diangkat yang mana gitu? Yang tentang yang tadi versi Bu Nani apa yang versi Pak Dian gitu? Jadi udah, kan nanti saya mengikut aja karena ini ini masalahnya Bu Nani. Iya juga. Karena kita semua kan pasti mengalami gitu tuh kan, maksudnya ngambil ini nih. Kalau saya nggak terlalu Bu Nani, gitu. jadi boleh. Berarti itu kan hanya paradigma yang maksudnya kan biar pemikirannya nih lebih condong kemana gitu tuh sayangnya, jadi bingung nih. Jadi kalau buat saya sih yang diambil ini akhirnya gimana? Akhirnya dulu akhirnya mau dinaikkan Pak. Berarti rasa kasihan dong kalau gitu. Iya gitu. Terus karena rengekan orang tua tadi juga kan Pak, terus menyangkut reputasi guru kelas juga tuh akhirnya dinaikkan gitu tuh Pak. Gimana tuh kata-katanya? Iya berarti rasa itu ya, disiplin versi rasa kasihan berarti ya. Keadilan lawan rasa kasihan. Rasa keadilan. Karena kan keputusan akhirnya yang diambil kasihan itu kan. Iya. Rasa keadilannya itu kaitan dengan kemampuan pencapaian kan siswa tersebut. Lawan rasa kasihan. Secara keadilan dia memang tidak layak naik. Iya, keadilannya nggak sesuai KKM itu ya? Apa? Nggak siswa yang lain harus sesuai KKM, sedangkan dia nggak sesuai KKM pun boleh. Ada nggak latar belakang dari orang tua? Ada sih Pak. Apa? Gimana? Orang ibunya pergi ke jadi TKW. Oke, lanjut. Iya, jadi TKW, jadi dia tinggal sama ayah yang tahu sendiri ya kalau seorang ayah kan kali mungkin sibuk kerja atau gimana gitu kan, tidak peduli, istilahnya kurang perhatian dari orang tuanya juga kan. Iya. Berarti latar belakang ya. Boleh latar belakangnya kurang perhatian dari orang tua, kurang perhatian gitu, dan bimbingan dari ibu ya, dari ibu bukan dari orang tua. Dari ibu ya. Tinggal sama ayah yang karena hanya tinggal bersama ayah saja. Boleh tuh Pak kata-katanya Pak. Masih latar belakang keluarga ya, keluarga dari siswa tersebut. Oh ya, latar belakang keluarga ya. Latar belakang keluarga dari siswa tersebut yaitu berada dari ekonomi menengah yang
Apanya? Berada dari kondisi orang tua yang Berada dari kondisi ekonomi ke bawah sehingga ya kan, Ini sehingga kurangnya kasih sayang dari orang tua, kurangnya belakang anak latar belakang ditinggal. anak yang ditinggal. Gimana ya? Bentar nih sambil mikir ya. Bentar. Oh, jadi mantap ya? Maksudnya gini, latar belakangnya itu dia punya si orang tua, dua ibu dan ayah, cuman ibunya pergi kerja ke luar negeri, jadi TKW, jadi tinggalnya sama ayahnya saja tuh. Jadi kan otomatis si anak nih kurang nih apa namanya dukungan dari ibu terutama tuh nggak ada. Sedangkan ayah tahu sendiri kalau laki-laki kan cari kerja gitu, cari duit. Jadi anak nggak keurus gitu tuh Pak. Intinya seperti itu. Coba kata-katanya. Nih Pak, latar belakang keluarga anak tersebut berada pada kondisi kekurangan perhatian dan bimbingan dari sosok ibu yang bekerja di luar negeri. Oke. Oke, tuh. Ke chat, ke kolom chat biar copy paste. Udah di kolom chat. Mana? Oh iya lupa ini mah. Alfa. Baru dia pulang. Ya ini ya. Oke, sip. Udah lagi? Lupa tambahin. Sehingga Dikta aja sehingga bimbingan belajar hanya didapatkan di sekolah saja. Oke. Dah. Oke. Ada lagi? Bapak yang diperlukan apa lagi coba? Lingkungan. Atau pertemanan deh. Lingkungan. Pertemanan di kelasnya gimana, terus lingkungan di rumahnya gimana gitu. Kan misalkan walaupun orang tuanya sibuk kerja di luar negeri, tapi dia punya temen nih yang akrab, tapi temennya itu rajin belajar, kan itu juga bisa mempengaruhi gitu, Bu. Ada nggak gitu? Maksudnya dia ada ya teman mah pasti ada, di kelasnya mah ada. Udah gitu aja kali ya. Iya, kasusnya dia nggak itu aja nilai kurang di KKM dan karena berarti kalau dibaca dari sini ya kan ini dengan segala upaya orang tua tersebut mengajukan, ini orang tua tersebut siapa ini? Memberikan jaminan perubahan terhadap anaknya, berarti bapaknya gitu ya? Iya. Bapak aja langsung spesifik ya? Ini dua-duanya atau satu ini? Kalau dua-duanya berarti kasusnya beda-beda ini. Kayaknya satu siswa aja ya? Oh iya ya? Berarti kan beda masalahnya, nggak mungkin dua-duanya TKW, berarti iya benar. Ya udah Pak. Nah gitu aja ya. Terdapat seorang siswa ya. Benar ya, pada akhir tahun sekolah mengadakan rapat kenaikan kelas dengan setiap. Ada ekonominya mencukupi nggak?
Kadang enggak juga sih Pak, nungguin kiriman. Kalau ada iuran apa gitu ya. Kalau kita mau ngadain Menengah ke renang bawah apa kali ya. gitu, dia susahnya pengalaman sih ya ini. Susahnya itu nanti nunggu mama ngasih uang, ngomongnya gitu. Kan enggak belum tentu ngasih kapan gitu ngirimnya nggak jelas. Ngirim juga bapaknya nggak pernah ini kali. Orang buku segala pada apa ya? Pensilnya aja kecil gitu. Kamu beli kenapa udah kecil gitu? Ya itu kurang apa ya? Kurang sih ekonominya, makanya dia pergi ke Arab gitu. TKW. Ayahnya kerja ya kali ya. Ayahnya mah di rumah ya gitu sih. Dia apa namanya? Buruh biasa gitu ya. Kalau ada kerjaan ya gitu kali tukang atau apa gitu nggak ngerti. Kalau yang itu mah Yang sibuk bekerja serabutan. ya gitu. Kayaknya masalah mah nggak usah panjang-panjang. Udah termasuk Udah sih. udah ini kan udah Udah. mencakup apa namanya yang tadi Bu Lis tanya? Bu Lis, Bu Lilik, Ya paradigmanya kan udah. dilema Udah etika. dimasukin Pak di sini ya Pak ya, dimasukin dulu Masukin. paradigmanya. Udah segini aja kali ya. Hmm. Udah. Nanti kalau mau diperdalam pada saat nanti ini aja mau Baru analisis kasusnya, paradigma dilema etika, apa prinsip dilema etika, terus 9 langkahnya itu baru masuk gitu. Lanjut slide ya Pak. siap. Jadi Pertanyaan. kasusnya intinya seperti itu gitu ya. Ya, intinya seperti nanti kan ada kekurangan nih. Sembari nunggu mungkin nanti direvisi aja. Tambahin atau dikurangin atau sedikit disesuaikan aja, gak apa-apa. Ini permasalahannya muncul. Iya. Atau kasus. Oh iya. Kasus. Udah. Kasus di kelas 4. Udah kasus aja dulu lah. Nanti yang penting kontennya dulu. Nah, lanjut sekarang apa ini? Paradigmanya. Itu apa namanya? Analisis kasus dulu. Iya, analisis kasus nyata. Poinnya ada 3. Paradigmanya dulu berarti ya? Paradigma dilema etika, terus prinsip dilema. Nih pertanyaannya nih Pak. Paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus pilihan? Sebentar. Berarti ini kan Ditulis dulu aja analisis kasusnya, 1 paradigma dilema etika, terus yang kedua prinsip, yang ketiga 9 langkah itu nah, dulu. gitu maksudnya. Ya. 2 apa tadi? Yang kedua prinsip. Prinsip dilema etika. Prinsip pengambilan keputusan. Boleh. Jadi, prinsip pengambilan keputusan ya? Ya. Lanjut. Yang ketiga, tahapan pengujian. 9 langkah. Ini tulisan ini yang tadi saya screenshot dari. Oh iya. Tahapan pengujian. Lanjut. Pengujian pengambilan keputusan ya. Udah 3 aja. Udah. Oke, paradigma dilema etikanya apa ini? Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Slide berikutnya, Pak. Gimana slide berikutnya? Iya. Ini kan yang dianalisis nih. Baru sekarang paradigma dilema etikanya apa kan dari kasus ini. Ternyata rasa keadilan dan lawan kasihan gitu kan. Iya, maksudnya iya. Berarti kan ini tuh apa? Pengembangan dari prinsip dulu, Pak. 1 set berikutnya itu pengembangan dari prinsip dilema etika. Prinsipnya yang sebentar. Paradigma. Pakai laptop enggak? Pakai. Kok jadi pusing saya? Apa sih Pak? Nanya apa?
Slide kedua kaitan analisis kasus. Oke. Nah, Isinya apa? 3 poin ini. Iya, udah. Oke, terus yang lanjut. nomor 1 dilema etika. Ya. Paradigma. Udah itu benar 3, ada 3 itu. Oke, ini dulu deh. Terus sekarang Slide berikutnya. Apa? Ini judulnya apa? Paradigma dilema etikanya itu apa gitu kan? Oh. Paradigma dilema etika. Baru di bawahnya kita kan rasa keadilan dan lawan rasa kasihan. Oh iya. Poin 1 gitu ya. Iya. Apa ini tadi? Rasa keadilan. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Nah, apa di situ yang keadilannya apa? Rasa kasihannya apa? Iya gitu, Pak. Wih, gitu. Bilang dong dari tadi. Saja. Yuk, lanjut. Keadilannya apa? Rasa keadilannya apa? Keadilannya tadi itu karena harus nilainya harus sesuai KKM itu. Oke, boleh dibantu? Rasa keadilan. Dilemanya terjadi ketika keputusan anak nilai kurang dari KKM. Dilema yang terjadi pada saat ditemukan nilai anak, salah satu nilai anak kurang dari KKM. Dilema terjadi pada saat... Kenapa nggak di-copy aja, Pak, dari kasus yang tadi? Enggak usah, itu aja. Udah ketik aja. Pada saat siswa memperoleh nilai kurang dari KKM. Memperoleh nilai kurang dari KKM. Terus rasa kasihannya itu karena ada rasa kasihan itu khawatir. Masih 1 ya? Nanti ya. Oke, lanjut. Rasa kasihannya itu ketika khawatir kalau tidak dinaikkan kelas, merasa putus asa, tidak mau sekolah lagi itu. Sama yang orang tuanya ya? Pada saat kasihannya. Rasa kasihan dan khawatir putus sekolah jika anak tinggal kelas gitu tuh. Gimana sih? Jika anak tidak naik kelas. Oke, itu ada lagi nggak? Lebih dari 1 kah? Udah itu aja, kan paradigma dilema ITK-nya kan kita rasa keadilan dan rasa kasihan. Udah diurai kan? Udah rasa kasihannya ini. Keadilannya yaitu tidak memenuhi nilai, tidak memenuhi KKM. Udah ya? Berarti lanjut. Slide berikutnya, prinsip dilema etikanya. Belum ya? Belum. Slide berikutnya, Pak. Siap. Sebentar. Gini aja dulu lah ya. Oke, terus apa tadi? Prinsip dilema etika yang kedua. Apa ini? Kalau saya sih rasa peduli, berbasis rasa peduli. Bu Lilik? Prinsipnya apa Bu Lilik masuknya itu? Ya sama Bu, care-based learning. Iya, berarti berbasis rasa peduli. Apa tuh? Diketiknya care-based thinking. Gak bisa. Thinking. Ketik sih. Kare, basen. Kare. Best thinking. Ini pura-pura aja Pak Dian nih. Kare. Best. Iya. Thinking. Gitu ya? Dalam kurung boleh. Pura-pura pengantuk. Hah? Pura-pura pengantuk kan.
Pura-pura Pak Padian. Lanjut. Berarti prinsip berpikir berbasis rasa peduli dipilih karena bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada murid agar dapat tetap melanjutkan sekolah. Oke, apa gimana itu? Coba. Prinsip berpikir berbasis rasa peduli dipilih Terus? karena bertujuan untuk memberi kesempatan kepada murid agar dapat tetap melanjutkan sekolah. Kan tadi kalau nggak dinaikkan nanti dia nggak mau sekolah. Oke. Udah dicariin nih sama mamanya. Terus? Sudah. Slide ketiga itu tentang 9 langkah pengambilan keputusan tadi. Oke, lanjut. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan itu Bu Lilik yang tadi. Yang mana? Yang ketiga, tadi kan paradigma sudah, prinsip sudah, sekarang langkah pengambilan keputusannya apa gitu kan? Oh, yang tadi saya jawab itu ya? Apa ya? Lupa. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. 1, mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Iya. Terus yang kedua menentukan siapa yang terlibat. Dalam suatu keputusan. Dalam mengambil keputusan. Dalam mempertimbangkan keputusan. Fakta-fakta. Yang ketiga, fakta-fakta yang relevan ya. Terus pengujian benar atau salah. Terus pengujian paradigma. Terus selanjutnya pengujian paradigma salah. Aja atau benar versus benar? Iya. Ya, paradigma benar dan benar. Itu nanti harus di satu-satu juga, Bu? Iya. Wow. Jelasin satu-satu. Menerapkan 3 prinsip. Melakukan prinsip resolusi. Lanjut. Terus udah yang melakukan prinsip resolusi. Sudah. Investigasi opsi trilema. Buat keputusan nggak? Buat keputusan ya. Terakhir. Nanti yang itu dulu kan, yang ketujuh. Udah. Yang ketujuhnya. Ya udah, berarti tinggal 9. Tinggal direfleksikan. Sudah. Jelasin satu-satu, Bu. Ya, Yang satu dengan situasi kebajikan. Iya. Oke. Kenapa pulang? Ya udah nanti ya. Situasi kebajikan apa ini? Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang tadi itu ya, yang 2 itu ya. Iya. Situasi kebajikannya apa ini? Tidak adil. Keadilan, cinta dan kasih sayang atau apa? Ada 8 kan? Mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Berarti ada nilai kemanusiaan. Nilai bertentangan dengan nilai kemanusiaan, guru tidak jujur. Bentar. Memberikan nilai
Tambahan itu tadi, Pak. Biar anak itu tetap naik. Bentar. Ini nih, kalau saya lihat di materi itu, kaitan dengan nilai-nilai kebajikan dasar itu, dilema etika itu ada 8. Yang pertama, cinta dan kasih sayang. Kedua, kebenaran. Tiga, keadilan. 4, kebebasan. 5, persatuan. 6, toleransi. 7, tanggung jawab. Dan 8, penghargaan akan hidup. Gimana ya? Berarti masuknya yang tidak keadilan tadi. Keadilan. Terus apa lagi? Yang 2 tadi bukan sih? Apa bukan? Apa beda? Ini ada 8 ini. Keadilan. Kaitan dengan apa? Keadilan dan kejujuran ada nggak, Pak? nggak ada kalau di sini. Belas kasihan. Ada, tapi lebih ke cinta dan kasih sayang sama penghargaan akan hidup. Ada 2 nih. Itu tuh yang kasih sayang tuh. Oh iya. Pengenal. Jadi apa yang pertama? Keadilan. Terus itu yang kasih sayang. Terus ada lagi? Kemanusiaan ada nggak, Pak? Nggak ada sih. Ya udah itu aja 2 berarti. Kebersamaan. Gak tahu ya, ini yang 8 ini apakah hanya contoh atau bukan ya? Perasaan di modul yang pertama itu cuman ini aja yang saya temuin itu. 8. Yang modul pertama. Apa, eksplorasi konsep ya? Minum dulu ah. Aduh, saya masih ngambang sebenarnya pemahaman saya mah. Sama saya, Bu. Saya masih terbang ini. Ini eksplorasi konsep yang kedua belum nih saya. Yang merinci ya, ini kayak gini nih. Oke, lanjut aja sih. Gimana tadi? Nggak apa-apa. Namanya udah juga. Itu aja sih. Udah nilai itu aja. Keadilan dan rasa kasih sayang aja udah, Pak. Ya. Udahlah, nilai yang saling bertentangannya. Keadilan, cinta, kasih sayang, kebersamaan. Nggak ada. Kesatuan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kan sekarang berdasarkan Pancasila, Pak. Namanya kita nggak bersatu. Udah lanjut. Yuk. Yang kedua yaitu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini ya. Sekolah, wali kelas. Berpihak kepada anak. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, siapa aja? Sekolah, wali kelas. Udah masuk ke grup. Belum selesai ya. Terus siapa lagi? Waktu. Oh iya. Kurikulum masuk, Kak. Suruh masuk katanya nih, Bu. Ya oke, Pak. Makasih, Pak. Masuk kemana? Ke yang rukol tadi. Udah pada masuk katanya, waktunya udah selesai. Oh ya udah, nanti dilanjut ya sama Dian. Semangat Pak Dian. Bentar. Ya loh. Ya Pak. Ya. Nanti. Ayo ditungguin katanya tuh udah masuk. Bentar, karena logotnya gimana ini? Lupa kok ngundang ini sih. Ya. Kirim aja Pak dulu itunya Canva-nya nanti. Ya oke. Makasih Pak. Nanti kalau pikiran udah fresh mungkin bisa ditambah-tambahin. Fakta belum ya, fakta-faktanya belum. Masih banyak Pak. Iya, linknya aja Pak dikirim Pak. Oke, coba minta ininya aja. Minta apa namanya? Apa sih? Alamat email ya yang buat berbagi itu? Emang nggak bisa share link aja di WA? Kalau dari Canva bagi ininya aja Pak. Linknya Pak. Pakai
Pak kan bapaknya? Oh, kopi link ya? Ya, Oh, ya Pak, Iya. kopi ring aja. oh gitu ya. Nanti Punten. monggo ditambah-tambahin gitu. Nih Pas kopi ring ya. aja ke sini nih Pak. Kemana? Ke chat sini, ke chat Jimit. Nih jangan ke WA aja, nanti nggak ketemu kalau udah keluar. Udah tenang. Kita ini aja di WA. Sabar Mak. Bapaknya pusing. Yuk balik ke Ya udah. itu. Oke, goodbye. Yuk, kasih. Yuk.